Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat puding regal lapis margarin coklat. Ini enak banget, perpaduan rasanya pas. Ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Bisa dijadikan suguhan untuk keluarga, hantaran ataupun ide jualan. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama di sini saya sudah siapkan biskuitnya. Saya menggunakan biskuit Marie. Teman-teman boleh menggunakan biskuit Marie Regal. Pokoknya untuk merek biskuitnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Ini kita potong menjadi dua bagian seperti ini biskuitnya. Nih tinggal dibelah, gampang banget caranya. Kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah itu kita susun biskuitnya di dalam loyang. Saya menggunakan loyang persegi ukuran 18 cm. Boleh juga teman-teman menggunakan yang ukuran 20 x 7 cm ya. Nah, untuk sisa bagian loyangnya di sini biskuitnya saya potong lagi menjadi dua bagian seperti ini. Pokoknya teman-teman bisa perhatikan videonya ya. Ini kita susun juga, kita lakukan hingga selesai. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat puding beningnya. Di sini siapkan pan dan masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar plain atau yang bening. Tambahkan 80 gram gula pasir dan 650 ml air. Setelah itu, ini ketiga bahannya akan kita masak di atas kompor. Nyalakan kompor di api sedang, kita masak sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Setelah itu, kita tuang perlahan puding beningnya ke dalam loyang di atas biskuitnya. Masukkan perlahan, pastikan biskuitnya ini tidak hancur dan mengapung. Ini saya masukkan setengah bagian terlebih dahulu. Nah, kita tutup sebentar terlebih dahulu. Setelah hampir setengah set, kita tuang kembali sisa puding beningnya. Ini menuangnya perlahan saja. Kita masukkan semuanya, puding-pudingnya kita habiskan ya. Nah, jika sudah, ini kita diamkan dulu hingga setengah set dan mengeras. Selanjutnya, sambil menunggu pudingnya setengah set, kita akan membuat puding margarinnya. Masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar plain atau yang bening. Tambahkan 85 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh pasta vanila, 1 kuning telur. Tambahkan 650 ml susu cair full cream. Setelah itu nyalakan api kompornya. Kita akan masak di api sedang sambil terus diaduk hingga pudingnya ini hangat. Nah, setelah pudingnya hangat atau sudah mulai mengeluarkan buih-buih kecil di pinggirnya, kita akan masukkan margarinnya. Jika margarinnya sudah masuk semua, kita aduk terus cairan pudingnya hingga nanti pudingnya mengental dan mendidih. Nah, jika pudingnya sudah mengental dan mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya dan kita aduk terus hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya kita cek puding di dalam cetakan atau loyang. Jika sudah setengah set, kita tuang perlahan puding margarinnya di atas puding biskuitnya. Masukkan perlahan. Kalau teman-teman mau lebih pas, sebaiknya menggunakan loyang yang ukuran 20 cm ya. Ini saya sisakan sedikit karena nanti bagian atasnya kita akan membuat puding coklat. Kita buang buih-buih kecil di atas puding. Setelah itu ini kita diamkan hingga setengah set dan mengeras. Selanjutnya sambil menunggu puding margarinnya setengah set, kita akan membuat puding coklat. Di dalam pan masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar plain atau yang bening. Tambahkan 90 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk. Tambahkan juga sejumput garam. Kita masukkan 650 ml susu cair full cream. Setelah itu kita aduk sebentar hingga coklat bubuk dan semua bahannya tercampur.
Jika sudah, kita tambahkan 80 gram di sisi atau coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita aduk dan kita nyalakan api kompornya. Kita masak hingga pudingnya ini mengental dan mendidih. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan mulai mengental seperti ini, kita matikan api kompornya dan kita aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya kita cek puding di loyang atau cetakan. Jika pudingnya sudah setengah set atau sudah setengah mengeras, ini bagian atasnya sudah kokoh tapi bagian bawahnya masih lembut ya. Kita tuang perlahan puding coklatnya. Perlahan saja, jangan sampai lapisan bawahnya amblas atau hancur. Masukkan perlahan sedikit demi sedikit. Nah, jika sudah, ini saya rapikan sedikit bagian pinggirnya. Selanjutnya ini pudingnya kita tunggu hingga benar-benar set dan mengeras. Jika pudingnya sudah benar-benar mengeras, ini akan kita keluarkan dari cetakan atau dari loyangnya biar lebih mudah mengeluarkannya. Di bagian pinggirnya kita masukkan susuk gigi seperti ini. Setelah itu kita balik dan angkat loyangnya. Selanjutnya ini akan kita potong-potong. Untuk ukuran potongannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan ini sebagai ide jualan, sebaiknya dijual per loyangnya ya. Untuk modalnya bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman gunakan. Nah, ini rasanya pas banget, perlapisan pudingnya menempel sempurna, tidak ada yang mudah lepas. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Bahan-bahannya sangat sederhana dan rasanya pun enak, tampilan pudingnya cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat puding lumut gula merah lapis mentega. Cara membuatnya sangat mudah, pudingnya enak banget, rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama, siapkan pan, masukkan 175 gram gula merah yang sudah diiris, tambahkan 200 ml air dan sejumput garam. Setelah itu, nyalakan api kompor dan ini kita akan masak hingga gula merahnya larut dan mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat dan ini akan kita saring cairan gula merahnya untuk memisahkan kotoran pada gulanya. Nah, jika sudah, cairan gula merahnya kita sisihkan sebentar. Selanjutnya di dalam pan yang sama kita masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar plain atau yang bening. Tambahkan juga 500 ml air. Masukkan 1 bungkus santan instan yang 65 ml ya. Tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya harus dikocok lepas terlebih dahulu. Ini langsung saja kita masukkan kocokan telurnya. Selanjutnya supaya tidak amis kita akan tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Setelah itu kita aduk hingga rata. Masukkan cairan gula merahnya yang sebelumnya kita masak, kita aduk kembali hingga rata dan ini akan kita masak di atas kompor. Nyalakan kompor di api sedang. Kita masak sambil sesekali diaduk hingga cairan pudingnya mendidih dan membentuk lumut. Untuk tekstur lumutnya bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Kalau mau tekstur lumutnya yang kecil-kecil, ini kita aduk terus. Tapi kalau teman-teman ingin tekstur lumutnya yang besar-besar, diaduknya sesekali saja. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan terlebih dahulu api kompornya. Nih, kita aduk terus hingga lumutnya membentuk sesuai keinginan. Nah, jika sudah, kita matikan api kompor dan ini kita angkat pancinya. Setelah itu, ini cairan pudingnya kita diamkan sebentar hingga uap panasnya berkurang. Jika sudah, kita siapkan loyang. Untuk loyangnya saya menggunakan yang diameter 20 cm ya. Ini loyangnya saya basahin dengan air. Ini loyangnya saya basahin dengan air matang. Setelah itu kita tuang semua cairan puding lumut ke dalam loyang.
Kita masukkan semuanya dan kita buang buih-buih kecil di atasnya. Nah, jika sudah, ini puding lumutnya kita diamkan hingga setengah set ya. Sambil menunggu puding lumutnya setengah set, kita akan membuat puding menteganya. Di dalam pan masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar plain atau yang bening. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 80 ml atau 2 saset kental manis. Tambahkan 400 ml air. Boleh kita aduk-aduk sebentar terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan 1 kuning telur dan tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kita aduk hingga merata. Nah, jika sudah merata, kita nyalakan api kompornya di api sedang. Kita masak terus hingga cairan pudingnya ini hangat atau mengeluarkan buih-buih kecil. Nah, jika sudah seperti ini, cairan pudingnya sudah hangat, kita tambahkan butter atau margarin. Kita aduk hingga margarinnya mencair sempurna dan hingga adonan pudingnya ini mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, langsung saja kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Setelah itu kita cek puding lumut gula merahnya. Jika sudah setengah mengeras seperti ini, lapisan atasnya sudah membentuk lapisan ya, bagian bawahnya masih lembut. Kita tuang perlahan puding menteganya. Hati-hati jangan sampai puding lumutnya pecah atau amblas. Ini masukkannya perlahan saja, sedikit demi sedikit. Masukkan semua puding menteganya. Nah, jika sudah, ini pudingnya kita diamkan hingga benar-benar set dan mengeras ya. Jika pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras, kita akan langsung keluarkan pudingnya dari cetakan atau loyang. Nah, ini dia hasilnya, lumutnya cantik banget ya teman-teman. Ini akan kita potong, untuk besar kecil potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Nih hasilnya Masya Allah, cantik banget ya. Gimana teman-teman, gampang banget kan cara membuatnya? Ini rasa pudingnya beneran enak banget, creamy, dan manis rasa gula merahnya itu ini pas banget, rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton, selamat mencoba di rumah, semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.